Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Hanif Arsyah dengan NIM 1301220389 dari IF 4608. Hari ini saya akan membuat video untuk tugas CLO2 kalkulus. Nah, kita mulai ya ke soalnya. Jadi soal nomor 1 itu adalah barisan AN tak terhingga dan N sama dengan 1. Nah, AN-nya itu adalah N kuadrat ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, ini karena kita udah ini kan ini eh, limit N menuju tak terhingga AN. Nah, AN itu kan udah ada ya. Jadi langsung aja kita masukin. Jadi limit N menuju tak terhingga, kita masukin aja N kuadrat ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, ini juga bisa dipecahin jadi kayak gini. N kuadrat per N faktorial ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, lanjut lagi. Habis ini kita tinggal langsung ini tinggal kita rubah jadi N kuadrat per E ditambah E pangkat min N tadi gimana? Nah, ini setelah kita pisahkan jadi kayak gini. Ini kan udah dipisah jadi N kuadrat per ini N faktorial ini sama dengan tuh jadi N ini sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 faktorial, terus ditambah ditambahin sama ini nih. Ini kan udah dipecahin, ini kan jadi kayak gini yang awalnya. Nah, sekarang yang pangkat min n nya ini, jadi kan kalau misalkan min 1 itu sama dengan 1 per ya kan. Ini jadinya kita tinggal rubah aja 1 per pangkat n, nah dikali 1 per n faktorial, ya kan, karena ini ada n faktorialnya juga. Nah, kita tinggal lanjut lim n menuju tak terhingga. Ini nih n kuadratnya ini kan n sama n, ini bisa dikeluarin nih, ini bisa yang bagian bawahnya ini bisa dikeluarin, jadinya seperti n kuadrat per n kali n, terus jadi 1 dikurang 1 per n, terus dikali n min 2. Nah, ini kan n kali n itu kan n pangkat 2. Ini tinggal dicoret aja nih atas sama bawahnya, ya kan. Nah, terus habis itu ini lupa dilanjutin bentar ya. Nah, oke, ini udah selesai semua. Terus jadinya seperti ini. Jadi 1 per 1 min 1 per n dikali n min 2 faktorial. Ini bisa kita satuin, ininya nih kita tinggal satuin aja jadi 1 per n dikali n faktorial. Nah, ini kita lanjut. Ini saya lupa jelasin ya kalau ini tuh rumus eksponen. Nah, jadi setelah ini kita tinggal merubah n-nya itu menjadi tak hingga. Nah, jadi ini 1 per 1 dikurang 1 per tak hingga dikali tak hingga min 2 faktorial ditambah ini ya 1 tak hingga dikurang 2 faktorial ditambah 1 per tak hingga dikali tak hingga faktorial, gitu kan. Nah, terus abis itu ini
Nah, ini 1 dikurang 1 per tahingga itu sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 0. Terus habis itu ini dikali tahingga dikurang 2 itu udah pasti tahingga. Nah, ditambah lagi 1 per apa namanya? Ini pangkat tahingga dikali tahingga faktorial itu sama dengan terhingga. Nah, ini kan udah nih. Oke, habis itu lanjut lagi 1 per ini kan 1 dikurang 0 kan 1. 1 apa namanya? 1 dikurang 0 itu 1 dikali tahingga itu udah pasti tahingga. Ya kan? Nah, terus habis itu apa namanya? Ya apa namanya? Ini juga sama tadi kan ini udah nih. Nah, ini jadi 1 per tahingga juga. Jadi nah 1 per tahingga plus 1 per tahingga itu sama dengan 0 per 0. Ini kan jadi ini 1 per tahingga itu 0 ditambah 1 per tahingga itu 0. Jadi 0 tambah 0. Oke. Nah, karena syaratnya itu adalah n lebih kecil dari 0, berarti ini tuh konvergen. Konvergen. Konvergen an sama dengan n kuadrat plus min n per n faktorial sama dengan 0. Ini adalah konvergen. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya ke nomor 1 yang B. Oke. Jadi soalnya itu deret tahingga n sama dengan 1 an. Kan an-nya itu sama dengan n kuadrat plus 2 pangkat n per n faktorial. Nah, ini tuh kita pecah jadi 2, ya kan? an-nya kita pecah menjadi 2, yaitu menjadi ini yang pertama itu tahingga n sama dengan 1, an-nya itu kan jadinya n kuadrat per n faktorial. Nah, yang kedua ini itu adalah 2 pangkat n per n faktorial. Nah, ini apa namanya? Karena ada apa namanya? N faktorial dan juga n kuadrat, ini jadinya UHB. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada n faktorial dan n pangkat itu menjadi UHB, uji hasil bagi. Nah, kalau uji hasil bagi itu harus ada rho, ya kan? Rho. Nah, kalau rho-nya ini lebih kecil daripada 1, itu namanya konvergen. Konvergen. Tapi kalau rho-nya itu lebih besar daripada 1, disebutnya divergen. Nah, ini rho, terus limit n menuju tak hingga di an plus 1 per an. Nah, oke, jadi udah nih, ini semua udah selesai kan. Jadi kita tinggal cobain yang ini dulu nih. Nih, kita cobain dari A dulu, yang soal yang A dulu, oke. Jadinya ini tak hingga terus n sama dengan 1 dikali ya kan, dikali n pangkat 2 atau n kuadrat per n faktorial. Ini kalau an-nya itu kan tadi adalah n kuadrat per n faktorial, ya kan. Nah, terus kalau an plus 1-nya itu adalah a apa namanya? Salah kok a sih. Ini n plus 1 per ini n plus 1, ya kan. N plus 1 kuadrat per n plus 1 n faktorial, karena ini ada n faktorial, ya kan. Oke, lanjut. Kita jawab lagi, kita pecahkan lagi teori-teorinya. Limit n, aduh kok jadi m sih, n menuju tak hingga di an plus 1 per an, ini kan.
n plus 1 per an. Ini kita masukin aja nih dua-duanya nih. Nah, an plus 1 itu, ya kan, an plus 1 itu kan tadi itu n plus 1 kuadrat per n plus 1 n faktorial, ya kan. Nah, ini an ini kan di bawah kita, ini kan berbagi nih, kita ganti jadi kali, ya kan. an-nya tadi apa? Karena ini kan nih, ini kan dibagi, ya kan, perhitungan dibagi, kita ganti kali, yang harusnya tadinya n pangkat 2 per n faktorial, kita balik jadi n faktorial per n kuadrat. Oke, paham kan? Jadi kalau misalkan diganti kali ini, yang bawah jadi ke atas gitu loh. Nah, ini udah nih, tinggal dicoret aja, coret, ya kan, karena sama gitu loh. Nah, jadinya hasilnya itu limit n menuju tak hingga, jadi ini n plus 1 kuadrat per n plus 1 kali n kuadrat sama dengan nih, ini n-nya pangkat 2, ya kan. Ini kan n pangkat 1 n pangkat 1 apa ya, dikali, bukan dikali sih, ini kan jadinya ini pangkat 2 nih, ya pokoknya atasnya itu cuma n pangkat 2. Nah, karena ini n pangkat 2, ininya juga n pangkat 1, jadinya kan n pangkat 3 gitu loh, ya kan. Nah, oke. Ini karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka jadinya 0. Oke, selesai. Terus lanjut lagi nih, kita soal yang kedua nih, yang B ini, soal yang B ini kita masukin hingga terus n sama dengan 1, ini 2n per n faktorial. Ini ini dua lagi nih, menjadiin 2 lagi nih, an sama an plus 1, ya kan. Nah, ini an ini kan udah ketahuan nih, 2an gitu kan, 2 pangkat n, ya kan, per n faktorial. Nah, habis itu n plus 1 nya juga udah pokoknya n nya tinggal diganti aja kan, tinggal diganti 2 n plus 1 per n plus 1 n faktorial gitu loh. Oke, clear. Lanjut lagi, seperti biasa kita pecahkan teori-teorinya ini jadi limit yang kayak tadi aja tuh, yang kayak soal di atas. Tapi kayaknya ini nggak cukup ya, jadi saya akan buat di baliknya. Nah, pokoknya caranya sama aja kayak tadi gitu kan, kayak tinggal lim n menuju tak hingga, terus an plus 1 ini per an, terus abis itu nah, saya ada lupa nih kalau dibagi-bagi gini, jadi nggak bisa lihat. Nah, ini ini gampang aja, ini kan tinggal an plus 1 nya itu kan 2 n plus 1 per n plus 1 n faktorial gitu kan, ya kan. Terus abis itu sama nih kayak yang tadi nih, an nya di bawah kita taruh di atas karena dikali. Oke, karena dikali itu menjadi ini, yang tadinya ini nih, yang ini nih, yang an nya ini, yang tadinya 2 pangkat n per n faktorial, karena dikali kita rubah jadinya n faktorial per 2n, ya kan, benar kan. Lanjut lagi, ini kita langsung aja dari sini ya, kita langsung aja jadi kayak gini, ini copot gitu kan. Terus habis itu aduh, ini kayaknya salah deh, ini salah. Oke, bentar ya, ini saya lupa kayak gimana, bentar ya. Oke guys, ternyata tadi ada yang salah. Jadi ini tuh bukan 2n plus 1, tapi jadinya itu ini tuh salah ya. Ini tuh jadinya ini kan tadi udah bener nih, 2n plus 1, terus ini n plus 1 faktorial. Nah, ini tuh 2n plus 1 per n plus 1 faktorial itu jadinya 2 pangkat n kali
2, terus habis itu per eh, n plus 1 n faktorial. Gini guys, yang benar guys, ini salah ya, ini pokoknya ini tuh salah. Nah ini jadi kayak gini, nah yang ini juga salah ya kan, nih salah nih, salah nih, ini jadinya limit ya kan, ini jadinya limit, bentar ini dibagi dulu ya kan, n menuju hingga an plus 1 per an gitu kan. Ini sebenarnya gampang aja sih, sampai sini gini cuman tadi yang salah aja, sama kayak tadi aja gitu loh yang soal pertama tuh. Ini jadinya ya kan 2 pangkat n dikali 2, terus ininya n plus 1 n faktorial. Nah ini kayak tadi aja nih, ini tinggal pindahin ke atas, pokoknya sama persis lah kayak yang tadi. Cuman yang tadi itu cuman salah perhitungan doang. Ini n faktorial per 2n ya kan, coret, ini juga coret, ini coret, ini coret ya kan. Nah jadinya ini kan tinggal 2 per n plus 1 ya kan. Nah 2 per n plus 1 itu nih limit n menuju tak hingga itu yang 2 per n plus 1 itu kan sama dengan 0. Nah jadi apa namanya, karena tadi soal yang pertama 0 juga, terus soal keduanya 0 juga, jadi apa namanya n nya itu apa namanya sih, nulisnya kayak gimana sih, nulisnya tuh kayak jadi gini, tak hingga n sama dengan 1, terus habis itu an nya n2 plus 2n plus n faktorial itu sama dengan rho 1-nya plus rho 2-nya itu sama dengan 0 plus 0, jadi kan 0. Nah ini konvergen karena rho ini konvergen karena rho lebih kecil dari 1 ya kan. Udah deh. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 nya itu tentukan selang kekonvergenan deret pangkat. Oke, ini deret hingga n sama dengan 0, ini xn per n per 3. Nah ini karena ada pangkat, kita jadi UHB lagi, uji hasil bagi lagi nih, kita ganti lagi, kita pakai lagi ini, masukin lagi kan, pakai lagi ini UN plus 1. UN nya itu seperti yang kita tahu adalah X pangkat N per N pangkat 3. Terus abis itu ininya jadinya X N plus 1 per N plus 1 pangkat 3. Nah lanjut lagi nih, kita masuk pisah-pisahin aja, X pangkat N dikali X ya kan. Lanjut lagi, bawahnya seperti biasa menjadi N plus 1 pangkat 3. Oke, sama aja tetap sama. Oke, kita pakai rho. Kita pakai rho. Oke, rho nya itu limit N menuju tak hingga, ini seperti yang tadi, seperti nomor 1 ya kan, masih di misalnya ini pakai UN plus 1 per UN. Oke, UN plus 1 nya kita masukin, xn dikali x per n plus 1 pangkat 3 dikali, ini ingat ya yang tadi kan, yang ini kalau misalkan ini jadinya yang tadinya itu xn per n per x pangkat n per n pangkat 3 itu, karena ini mau jadi dikali, jadinya n pangkat 3 terus n pangkat 3 per xn ya kan, x pangkat n. Nah ini kita tinggal coret aja nih, yang sama-sama nih kita coret gitu kan. Oke, jadinya jadinya ini kita pakein mutlak ya, jadinya x dikali n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3. Oke, selesai. Ini x nya kita langsung pisah aja ya kan,
X-nya kita langsung jadi mutlak X limit lim n menuju tak hingga limit menuju tak hingga jadinya mutlak n pangkat 3 per n plus 1 pangkat 3 ya kan. Nih ini itu kan sama-sama pangkat 3 nih, jadi kan lalu ini udah kita ini harusnya udah kita keluarin, jadinya kan n3 n plus 1 pangkat 3 gitu loh ya kan ya. Nah ini karena n sama-sama pangkat 3 gitu loh, ini kita tinggal ini aja, koefisiennya itu kan 1 ya kan ya. Kita ini kita taruh di samping aja, koefisiennya itu 1. Oke lah, kita lanjut. Berarti tadi itu mutlak X sama dengan 1. Ini rho-nya jadi mutlak X gitu kan. Nah, kalau ini contoh nih, misalkan mutlak X itu kalau misalnya lebih kecil dari 1 gitu kan. Ini jadi min 1 lebih kecil dari X lebih kecil. Nah, X lebih kecil dari 1 gitu. Ini berarti ini karena mutlak X dan rho-nya 1 ya kan. Rho-nya lebih kecil dari 1. Aduh, ini gimana sih rho-nya lebih kecil dari 1, jadinya itu min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Oke, ini kita tinggal uji coba aja nih, kita uji coba. Oke. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita tinggal kita langsung uji coba aja ya kan. Oke, uji coba nih, uji coba gitu kan. X sama dengan min 1. Nah, ini nih karena X-nya min 1 nih. Ntar kita tinggal terus n sama dengan 0. Ini kita masukin yang tadi tuh, yang soalnya itu jadi min 1 per n pangkat 3. Ini kita pakai uji ganti tanda UGT ya kan. Nah, syarat-syaratnya itu ada 2 ya kan. Yang satu AN, ini kita misalnya pakai A aja gitu kan. A nya agak besar deh ya kan. Ini AN per AN plus 1-nya ini harus lebih gede daripada 1. Nah, syarat yang kedua itu limitnya ini, limit n menuju tak hingganya ini AN sama dengan harus 0. Oke, udah nih, terus kita tinggal kerjain dulu nih yang kan AN-nya itu bentar ya, ini dipanggil dulu. Oke, lanjut kita kerjakan. Tadi maaf sebelumnya saya dipanggil. Nah, ini AN 1 per N3 sama AN plus 1-nya itu jadi 1 per N plus 1 pangkat 3. Oke. Nah, ini tinggal kita masukin aja nih ke syarat-syaratnya ya kan. Ini jadi ini yang pertama AN per AN plus 1. Ini kita tinggal masukin 1 per N pangkat 3 dikali dikali N plus 1 pangkat 3 per 1. Nah, ini yang tadi nih, ini gampang nih. Jadi ya kayak gitulah pokoknya, sama yang kayak nomor 1. Pokoknya ini sama persis lah, cuman beda-beda dikit doang gitu kan. Ini karena ini tuh udah pasti lebih gede daripada 1, makanya kenapa saya langsung tulis ini lebih besar dari 1, karena ini mau udah fix lebih besar dari 1 gitu loh. Ini uji coba yang pertama gitu kan. Ini yang kedua nih, yang kedua itu tadi ada limit n menuju tak terhingga AN sama dengan 0 gitu loh. AN-nya kan AN-nya itu 1 per N pangkat 3 sama dengan 0 gitu kan. Udah nih, ini udah kita masukin nih semua ke uji syaratnya. Sekarang kita coba lagi, kita uji coba. Ini kan tadi uji cobanya X sama dengan 1. Sekarang kita uji coba yang kelihatan gak sih? Oh iya, sorry. Uji coba X sama dengan 1. Ini kan tadi X sama 1, sekarang X sama dengan 1 gitu loh. Kita masukin lagi aja ini, kita masukin aja gitu. N menuju tak hingga 1 per 1 pangkat N per 3 N per 3. Oke, ini tuh namanya namanya itu deret hiperharmonik. Nah, kalau deret hiperharmonik itu deret hiperharmonik itu n-nya itu berubah
Jadi P ini 1 per N pangkat 3 ini, N pangkat 3 ini berubah jadi P gitu loh. Nah, P-nya itu harus lebih dari 1, ya kan? Ini konvergen. Kalau misalkan konvergen, aduh kok konvergen. Nah, inilah anggapannya konvergen lah. Nah, ini kalau misalkan yang P lebih kecil dan sama dengan 1, ini divergen. Apa sih? Divergen. Oke, ini langsung kita apa namanya? Kita eksekusi aja nih, eksekusi. Aduh, nggak mudah ini. Nah, ini eksekusinya langsung nih. Gampang nih. Sama dengan 0. Nih, ini 1 N3 sama dengan P gitu kan. Ini kan berarti P-nya itu sama dengan 3 ini. Nih, ini sama dengan 3 nih. Oke. Nah, jadi ini udah P-nya itu udah lebih dari 1, karena udah lebih dari 1 ini karena P-nya sama dengan 3. Jadi konvergen. Pokoknya P-nya itu udah sama dengan 3 gitu loh. P sama dengan itu kan 3 itu kan konvergen nih. Yang tadi kan kalau misalkan P-nya lebih besar dari 1 itu sama dengan konvergen gitu kan. Jadi ini yang sama dengan 0. Nah, yang apa tadi ini kan tadi tuh yang apa namanya yang xn per yang xn ini kelihatan nggak? Ini xn per n3 nya itu yang di sini nih. Nah, ini tuh dari sini nih. Ini karena ini tadi hasil uji cobanya sama nih, yang gini nih. Hasil uji cobanya benar. Jadi xn per n pangkat 3 nya itu adalah konvergen. Konvergen itu sama dengan min 1,1. Oke, ini jawabannya. Jawaban. Oke, finish. Oh ya, sebelumnya apabila saya ada yang salah, saya meminta maaf karena sejujurnya saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.